Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan materi mengenai sistem reproduksi. Adapun anggota kelompok kami yaitu Muhammad Rizky Rahmatullah dengan nomor induk mahasiswa 1908106165 dan Sofia 1908106127. Langsung saja, yaitu apa itu reproduksi? Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Tujuannya adalah untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenis agar tidak punah. Sistem reproduksi akan berfungsi bila makhluk hidup sudah memasuki sexual maturity atau dewasa kelamin. Setelah mengalami dewasa kelamin, alat-alat reproduksi akan mulai berkembang dan proses reproduksi dapat berlangsung. Alat reproduksi hewan jantan yaitu terdapat testis, organ untuk menghasilkan sperma. Yang kedua yaitu penis, berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh betina. Yang ketiga yaitu vas deferens, yaitu saluran yang menghubungkan testis dengan lubang pengeluaran. Sedangkan alat reproduksi hewan betina yaitu yang pertama terdapat vagina, tempat masuknya sperma ke dalam tubuh betina. Yang kedua yaitu indung telur atau ovarium, berfungsi memproduksi sel telur. Dan yang ketiga yaitu rahim atau uterus, tempat berkembangnya embrio hingga saat dilahirkan. Macam-macam dari reproduksi hewan yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, seksual atau generatif. Generatif adalah proses perkembangbiakan yang melibatkan dua individu yang berbeda jenis kelaminnya. Hewan jantan akan menghasilkan sel kelamin jantan, yaitu sel sperma atau spermatozoa. Sedangkan hewan betina menghasilkan telur atau sel telur, yaitu ovum. Ketika dua jenis hewan sudah dewasa, kelamin bertemu atau melangsungkan perkawinan, maka akan diikuti dengan peristiwa pembuahan atau fertilisasi. Perkembangan generatif umumnya terjadi pada hewan tingkat tinggi atau hewan bertulang belakang, yaitu vertebrata. Dan yang kedua yaitu secara aseksual atau vegetatif. Reproduksi secara vegetatif adalah proses perkembangbiakan tanpa melibatkan sel sperma dan sel telur, dan sering terjadi pada hewan invertebrata. Ada bagian-bagian tubuh yang dapat berkembang menjadi individu baru. Reproduksi aseksual atau vegetatif meliputi fragmentasi, budding atau tunas atau gemulae, fisi, sporulasi, dan regenerasi. Perkembangbiakan vegetatif biasanya terjadi pada hewan tingkat rendah atau hewan tidak bertulang belakang, yaitu avertebrata. Selanjutnya yaitu reproduksi pada avertebrata. Yang pertama pada Platyhelminthes. Organ reproduksi jantan yaitu testis dan organ betina yaitu ovarium. Pada Platyhelminthes terdapat dalam satu individu sehingga disebut hewan hermaprodit. Alat reproduksi terdapat pada bagian ventral tubuh. Platyhelminthes ada yang hidup bebas maupun parasit. Platyhelminthes yang hidup bebas memakan hewan-hewan dan tumbuhan kecil atau zat organik lainnya seperti sisa organisme. Platyhelminthes parasit hidup pada jaringan atau cairan tubuh inangnya. Reproduksi Platyhelminthes dilakukan secara seksual dan aseksual. Pada reproduksi seksual akan menghasilkan gamet. Fertilisasi ovum oleh sperma terjadi di dalam tubuh, yaitu secara internal. Fertilisasi dapat dilakukan sendiri ataupun dengan pasangan lain. Reproduksi aseksual tidak dilakukan oleh semua Platyhelminthes. Kelompok Platyhelminthes tertentu dapat melakukan reproduksi aseksual dengan cara membelah diri atau fragmentasi. Kemudian generasi potongan tubuh tersebut menjadi individu baru. Selanjutnya yaitu pada Nelmathelminthes. Nelmathelminthes umumnya bereproduksi secara seksual karena sistem reproduksinya bersifat gonokoris, yaitu alat kelamin jantan dan betinanya terpisah pada individu yang berbeda. Fertilisasi dilakukan secara internal. Hasil fertilisasi dapat mencapai lebih dari 100.000 telur per hari. Saat berada di lingkungan yang tidak menguntungkan, maka telur dapat membentuk kista untuk
melindungi dirinya. Selanjutnya yaitu Annelida. Annelida umumnya bereproduksi secara seksual dengan pembentukan gamet, memiliki kitellum sebagai alat kopulasi. Kitellum yang struktur reproduksinya yang mengsekresi cairan dan membentuk kokon tempat deposit telur, namun ada juga yang bereproduksi secara fragmentasi yang kemudian beregenerasi. Organ seksual Annelida ada yang menjadi satu bagian individu, yaitu hermafrodit, dan ada yang terpisah pada individu lain atau gonokoris melalui larva Throcopore berenang bebas. Dan yang keempat yaitu Arthropoda. Alat reproduksi jantan adalah testis, terletak di bawah perikardial sinus, dua vana diferensia yang terbuka melalui cosopedite pada kaki jalan kelima. Alat reproduksi betina adalah ovarium yang berupa testis, baik bentuk maupun letaknya. Sebuah oviduk terbuka pada cosopodit pada kaki jalan ketiga. Populasi udang biasanya terjadi pada bulan September, Oktober, November, dan pada tahun pertama. Mereka hidup bersama setelah umur mereka lebih 1 bulan. Kopulasi kedua terjadi pada musim hujan kedua. Selanjutnya yaitu pada moluska. Moluska bereproduksi secara seksual dan masing-masing organ seksual saling terpisah pada individu lain. Fertilisasi dilakukan secara internal dan eksternal untuk menghasilkan sel telur. Telur berkembang menjadi larva dan berkembang lagi menjadi individu dewasa. Selanjutnya yaitu Echinodermata. Secara umum, filum Echinodermata mengalami seks secara terpisah dengan beberapa perkecualian. Gonad yang relatif besar terletak di sebelah luar dengan pembuluh sederhana. Jumlah ovum banyak sekali dan pembuahan terjadi dalam air. Larva mikroskopis, bersilia dan transparan, serta biasanya hidup bebas dan berenang-renang dalam air. Hermatomorfosis yang kompleks. Beberapa spesies vivipar beberapa berkembang biak dengan aseksual, yaitu dengan pembelahan sel, memiliki daya regenerasi yang besar sekali bila terdapat bagian yang rusak atau terlepas. Selanjutnya yaitu pada porifera. Porifera melakukan reproduksi secara aseksual maupun seksual. Reproduksi secara aseksual terjadi dengan pembuahan tunas dan gemule. Gemule disebut juga tunas internal. Gemule dihasilkan menjelang musim dingin di dalam tubuh porifera yang hidup di air tawar secara seksual dengan cara meleburan sel sperma dengan sel ovum. Pembuahan ini terjadi di luar tubuh porifera. Sedangkan pada Coelenterata, reproduksi Coelenterata terjadi secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual dilakukan dengan pembentukan tunas. Pembentukan tunas selalu terjadi pada Coelenterata yang terbentuk polip. Tunas tumbuh di dekat kaki polip dan akan tetap melekat pada tubuh induknya, sehingga membentuk koloni. Reproduksi seksual dilakukan dengan pembentukan gamet, ovum dengan sperma. Gamet dihasilkan oleh seluruh Coelenterata bentuk medusa dan beberapa Coelenterata bentuk polip. Contoh Coelenterata berbentuk polip yang membentuk gamet adalah hidra. Sedangkan reproduksi pada vertebrata yaitu reproduksi vertebrata dibagi menjadi dua, yaitu secara internal dan eksternal. Internal merupakan penyatuan sperma dan ovum yang terjadi di dalam tubuh hewan betina. Hal ini dapat terjadi karena adanya peristiwa kopulasi, yaitu masuknya alat kelamin. Terjadi pada ovipar, yaitu burung dan ikan, ovovivipar, ikan hiu, dan reptil vivipar, yaitu mamalia.
sedangkan eksternal merupakan penyatuan sperma dan ovum dari luar tubuh hewan betina, yakni berlangsung dalam suatu media cair, misalnya air, contohnya pada ikan, yaitu pada kelas Pisces, dan amfibi, yaitu katak. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Rizky Rahmatullah. Untuk materi selanjutnya yaitu ada perkembangbiakan vertebrata yang menghasilkan embrio dibedakan atas 3 macam. Yang pertama ada ovipar atau bertelur, ialah hewan yang meletakkan telur di luar tubuhnya, dan embrio pada ovipar ini berkembang di dalam telur dan memperoleh sumber makanannya dari cadangan makanan di dalam telur. Salah satu contohnya yaitu seperti ikan, burung, amfibi, dan sebagian reptil. Lalu yang keduanya ada ovipar, ialah hewan yang menghasilkan telur dengan embrio yang berkembang di dalam telur. Perbedaannya ovipar dengan ovipar ini ialah kelompok hewan ovipar tidak dapat mengeluarkan telurnya dari dalam tubuh. Jadi embrio tetap tumbuh di dalam telur, tetapi tetap berada di dalam tubuhnya, di dalam tubuh induknya. Nah, pada saat akan menetas dan keluar dari tubuh induknya, tampak seperti melahirkan, misalnya itu seperti jenis ikan hiu, kadal, dan beberapa jenis ular. Lalu selanjutnya juga ada vivipar atau beranak, ialah hewan yang melahirkan anaknya. Lalu embrionya ini akan berkembang di dalam tubuh induknya dan mendapatkan makanan dari induknya dengan perantara plasenta atau ari-ari, misalnya seperti manusia dan hewan yang menyusui lainnya. Selanjutnya ada Pisces. Nah, pada Pisces ini termasuk hewan yang bersifat ovipar. Pada umumnya ikan bertelur dan pembuahannya terjadi di luar tubuh induk betinanya. Alat kelamin jantan terdiri dari sepasang testis berwarna putih. Lalu untuk spermanya ini akan dialirkan melalui saluran vas deferens yang bermuara di lubang urogenital melalui kloaka. Lubang urogenital ini merupakan lubang yang dipakai untuk keluarnya urin, dan untuk alat kelamin betinanya ini terdiri dari sepasang ovarium. Lalu ovarium ini akan menghasilkan sel telur, di mana sel telur dikeluarkan melalui oviduk, melewati oviduk dan melalui kloaka, dan kemudian dialirkan ke lubang urogenital. Setelahnya itu ikan betina akan mengeluarkan sel telur di sembarang tempat atau di tempat tertentu, maka akan diikuti oleh ikan jantan dengan mengeluarkan sperma. Terus selanjutnya ada amfibi. Nah, amfibi ini reproduksinya menggunakan fertilisasi eksternal, di mana organ reproduksinya ini meliputi testis, vas efferentia, dan kloaka untuk jantan. Lalu untuk betinanya yaitu ovarium, oviduk, dan kloaka juga. Dan pada kelompok amfibi ini merupakan jenis hewan ovipar. Salah satunya yaitu katak jantan dan katak betina tidak memiliki alat kelamin luar. Pembuahan katak terjadi di luar tubuh pada saat kawin. Nah, katak jantan dan katak betina ini akan melakukan amplexus, yaitu katak jantan akan menempel pada punggung katak betina dan menekan perut katak betina. Kemudian katak betina akan mengeluarkan ovum
ke dalam air. Setiap opum yang dikeluarkan diselaputi oleh selaput telur atau membran pitelin, dan sebelumnya opum katak yang telah matang dan berjumlah sepasang ditampung oleh suatu corong. Lalu perjalanan opum ini akan dilanjutkan melalui opiduk dekat pangkal opiduk pada katak betina dewasa, dan terdapat saluran yang mengembung yang disebut kantung telur atau uterus. Nah, opiduk katak betina ini terpisah dengan ureter, di mana opiduknya berkelok-kelok dan bermuara di kloaka. Masih dalam materi amfibi juga, setelah katak betina mengeluarkan opum, katak jantan juga akan menyusul mengeluarkan sperma, di mana sperma dihasilkan oleh testis yang berjumlah sepasang dan disalurkan ke dalam vas deferens. Vas deferens pada katak jantan ini akan bersatu dengan ureter dari vas deferens. Sperma lalu bermuara di kloaka. Setelah terjadi fertilisasi eksternal, opum akan diselimuti cairan kental sehingga kelompok telur tersebut berbentuk gumpalan telur. Gumpalan telur yang telah dibuahi kemudian berkembang menjadi berudu. Nah, ini salah satu gambar dimana yang bagian pojok bawah kiri ini ialah alat kelamin jantan katak, dan pada gambar sebelah kanannya ini adalah alat kelamin betina pada hewan katak. Selanjutnya itu ada reptilia, di mana kelas reptil ini berproduksi dengan fertilisasi internal, dan organ reproduksinya ini meliputi testis, hemipenis, vas deferens, epidermis, dan kloaka. Untuk betinanya yaitu ovarium, opiduk, dan kloaka. Tapi pada umumnya reptil ini bersifat ovipar, namun ada juga reptil yang bersifat ovovipar seperti ular garter, dan kadal. Telur ular garter atau kadal akan menetas di dalam tubuh induk betinanya. Namun makanannya ini akan diperoleh dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Nah, pada reptil betina juga akan menghasilkan opum di dalam ovarium. Opum ini kemudian akan bergerak di sepanjang opiduk menuju kloaka, dan pada reptil jantan ini akan menghasilkan sperma di dalam testis. Lalu pada sperma ini juga akan bergerak menuju epidermis, dan dari epidermis ini sperma akan bergerak lagi menuju vas deferens dan berakhir di hemipenis, di mana hemipenis ini merupakan dua penis yang dihubungkan oleh satu testis yang dapat dibolak-balik seperti jari-jari pada sarung tangan karet. Pada saat kelompok hewan reptil mengadakan kopulasi, hanya satu hemipenis saja yang dimasukkan ke dalam saluran kelamin betina. Dan pada opum betina ini yang telah dibuahi oleh sperma akan melalui opiduk, dan pada saat melalui opiduk, opum yang telah dibuahi akan dikelilingi oleh cangkang yang tahan air. Hal ini akan mengatasi persoalan setelah telur diletakkan dalam lingkungan basah. Pada kebanyakan jenis reptil, telur ini biasanya suka ditanam dalam tempat yang hangat dan ditinggalkan oleh induknya.
dan dalam telur yang terdapat persediaan kuning telur yang berlimpah. Lalu selanjutnya ada apes, di mana apes ini bereproduksi dengan fertilisasi internal. Organ reproduksi bagian jantan yaitu testis, vas deferens dan kloaka ini untuk yang betina meliputi ovarium kiri, opiduk dan kloaka. Lalu untuk kelompok burung merupakan hewan ovipar. Walaupun kelompok burung tidak memiliki alat kelamin luar, fertilisasi tetap terjadi di dalam tubuhnya, dikarenakan dengan cara saling menempelkan kloakanya. Dan pada saat burung betina hanya ada satu ovarium, yaitu ovarium kiri, ovarium kanan tidak tumbuh sempurna dan tetap kecil yang disebut rudimeter. Lalu pada ovarium ini akan didekati oleh suatu corong penerima ovum yang dilanjutkan oleh opidum. Nah, pada ujung opidum ini juga biasanya akan membesar menjadi uterus yang bermuara pada kloaka. Dan pada burung jantan terdapat sepasang testis yang berhimpit dengan ureter yang bermuara di kloaka. Lalu untuk fertilisasinya ini akan berlangsung di daerah ujung kloaka pada saat sperma masuk ke dalam opidum. Dan pada ovum yang telah dibuahi akan bergerak mendekati kloaka juga. Saat berjalan menuju kloaka ini, di daerah opidum, ovum yang telah dibuahi sperma ini biasanya akan dikelilingi oleh materi cangkang berupa zat kapur. Nah, selanjutnya juga pada apes ini saat telur dierami, maka embrio ini akan mulai tumbuh seiring dengan waktu. Nah, pada bagian kuning telur dan putih telur ini biasanya diserap melalui pembuluh darah yang terbentuk mengelilingi kuning telur. Telur dapat menetas apabila dierami oleh induknya, tapi faktor suhu tubuh induknya ini juga akan membantu pertumbuhan embrio menjadi anak burung. Selanjutnya ada mamalia. Nah, mamalia ini bereproduksi menggunakan fertilisasi internal, di mana organ reproduksi jantan ini meliputi penis, vas deferens, testis, dan anus. Untuk yang betina ini meliputi ovarium, opidum, uterus, dan anus. Lalu juga memiliki sistem menstruasi yang disebut dengan fase estrus serta tipe uterus yang kompleks. Semua jenis mamalia misalnya sapi, kambing, dan marmut juga merupakan hewan yang ovipar, kecuali platypus dan mamalia pada alat kelamin jantan dan betina juga biasanya memiliki alat kelamin luar sehingga pembuahannya bersifat internal. Tetapi sebelum terjadi pembuahan internal, mamalia jantan mengawini mamalia betina dengan cara memasukkan alat kelamin jantan atau biasa disebut dengan penis ke dalam liang alat kelamin betina atau vagina. Nah, setelah itu ovarium akan menghasilkan ovum yang kemudian bergerak di sepanjang opidum menuju uterus. Setelah uterus terdapat cervix atau liang rahim yang berakhir pada vagina. Nah, lalu pada bagian testis ini akan berisi sperma
yang berjumlah sepasang dan terletak dalam skrotum. Lalu sperma yang dihasilkan testis tadi ini disalurkan melalui vas deferens yang bersatu dengan ureter. Nah, pada saat pangkal ureter juga bermuara saluran prostat dari kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini akan menghasilkan cairan yang merupakan media tempat hidup sperma. Lalu sperma yang telah masuk ke dalam serviks akan bergerak menuju uterus dan opiduk untuk mencari ovum. Dan pada ovum yang telah dibuahi, sperma akan membentuk zigot yang selanjutnya akan menempel pada dinding uterus. Nah, zigot yang tadi itu akan berkembang menjadi embrio dan fetus. Dan selama proses pertumbuhan dan fase perkembangan zigot menjadi fetus, zigot ini akan membutuhkan banyak zat makanan dan oksigen yang diperoleh dari uterus induk dengan perantara plasenta atau ari-ari dan tali pusar. Semua hewan mamalia ini juga memiliki alat reproduksi yang hampir serupa. Nah, selanjutnya ada materi mengenai anomali sistem reproduksi hewan atau kelainan sistem reproduksi hewan. Yang pertama ada endometris. Nah, endometris ini salah satu penyakit yang pada sistem reproduksi wanita. Penyakit ini biasanya terjadi ketika jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim tubuh di tempat lain di dalam tubuh. Jaringan tersebut dapat tumbuh di ovarium, pada bagian belakang rahim, usus, atau bisa juga di belakang kandung kemih. Nah, pada jaringan yang salah, tempat ini akan menyebabkan nyeri haid yang hebat, pendarahan menstruasi yang deras, nyeri saat berhubungan seksual, serta kulit hamil. Nah, contoh gambarnya ini berada di pojok atas bagian kanan. Lalu selanjutnya ada miom. Miom ini atau fibroid rahim adalah tumor jinak yang tumbuh di dalam rahim. Tumor pada miom ini akan terbentuk dari jaringan otot rahim. Nah, penyakit pada sistem reproduksi wanita ini sering menyerang wanita di usia produktif. Gejalanya dapat berupa pendarahan dari vagina di luar masa haid, nyeri panggul, kram atau nyeri pada perut, lalu nyeri punggung juga, nyeri sering merasa ingin pipis, serta nyeri saat berhubungan seksual. Dan gambar miom ini terletak pada pojok bagian kiri. Selanjutnya ada PCOS atau sindrom ovarium polikistik, adalah kondisi yang mempengaruhi kadar hormon wanita. Wanita yang menderita penyakit ini akan menghasilkan hormon seks androgen dalam jumlah yang lebih banyak. Akibatnya, penderita akan mengalami menstruasi yang tidak teratur atau bahkan tidak menstruasi sama sekali, serta sulit hamil juga. Lalu yang selanjutnya ada kanker organ reproduksi. Nah, pada kanker organ reproduksi wanita ini dikenal dengan istilah kanker ginekoliki. Beberapa jenis kanker ginekoliki adalah kanker rahim, kanker mulut rahim, kanker ovarium, dan kanker vagina.
Selanjutnya ada epididimitis. Penyakit ini yang terjadi akibat adanya pandangan epididimitis saluran rahim di dalam sputum yang menempel pada testis. Saluran ini berperan untuk mengangkut serta menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Epididimitis ini dapat menyebabkan buah jakar bengkak dan nyeri, lalu juga air mani mengandung darah dan nyeri saat buang air kecil, dan yang terakhir ejakulasi serta penggunaan kesuburan. Selanjutnya ada orsitis, di mana penyakit orsitis ini merupakan suatu penyakit pada sistem reproduksi pria yang cukup sering terjadi. Oritis ini adalah peradangan atau pada testis yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Oritis ini biasanya menyerang salah satu testis maupun keduanya sekaligus. Nah, sama seperti epididimitis ini, oritis juga biasanya menyebabkan buah jakar, bengkak, dan nyeri. Bila tidak ditangani lebih lanjut, penyakit ini biasanya menyebabkan kemandulan dan penurunan produksi hormon testosteron. Terus selanjutnya juga ada hipogonadisme. Hipogonadisme ini pada pria terjadi ketika tubuh tidak menghasilkan hormon testosteron yang cukup. Pada pria dewasa, kondisi ini dapat menyebabkan penurunan libido. Nah, gangguan produksi sperma dan fungsi organ-organ reproduksi serta infeksi infertilitas. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.